Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan orang yang terbiasa hidup sederhana. Setiap orang bebas memilih jalan hidup. Masing-masing individu punya cara sendiri dalam mengatur gaya hidup. Sebab memang pada dasarnya, tiap orang punya hak dalam menentukan rutinitas dan arah hidupnya. Kali ini, kita akan membahas soal gaya hidup sederhana. Bagi kamu yang terbiasa hidup sederhana, mungkin belum benar-benar menyadari bahwa ada sejumlah kelebihan yang sebenarnya kamu miliki. Kelebihan ini terkait dengan karakter atau pembawaanmu yang positif dalam menjalani keseharian. Yang pertama, mudah bahagia. Tak butuh hal-hal besar untuk bahagia. Tak harus menunggu orang lain atau keadaan untuk berubah agar bisa bahagia. Dari hal-hal sederhana, kamu sudah bisa bahagia. Bahkan kamu bisa melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri dan membuatmu bahagia. Kedua, tidak mudah stres. Pastinya kamu pun pernah merasa stres atau tertekan dalam menjalani hidup. Hanya saja kamu tahu cara mengelola stres itu. Terbiasa hidup sederhana membuatmu terbiasa melihat realitas apa adanya tanpa melebih-lebihkan atau mendramatisasinya, sehingga kamu bisa lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Ketiga, bisa memaksimalkan waktu untuk hal-hal produktif. Waktu menjadi hal yang sangat berharga dalam hidupmu. Di balik kesederhanaan gaya hidupmu, kamu senantiasa memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal produktif. Bagimu, menjaga produktivitas membuat hidup terasa lebih bermakna. Keempat, pandai bersyukur. Terbiasa hidup sederhana, kamu lebih banyak bersyukur dan tidak banyak komplain. Dikutip dari buku Happiness Inside, komplain dan kebahagiaan seperti terang dan gelap. Keduanya tidak mungkin hadir beriringan. Ketika komplain hadir, kebahagiaan bisa menghilang dan memudar. Banyaknya kebahagiaan pun bisa berbanding lurus dengan banyaknya rasa syukur yang disampaikan. Kelima, lebih lentur hadapi perubahan. Terbiasa hidup sederhana, tak banyak hal didekatkan ke dalam diri. Ketika menghadapi perubahan dalam hidup, jadi lebih mudah menyesuaikan diri. Ini juga berkaitan dengan tidak mudah stres atau tertekan dalam menjalani hidup, sebab kamu punya kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Semoga kita bisa senantiasa menjalani dan memiliki hidup yang berkualitas. Apapun masalah dan persoalan yang menghadang, semoga kita bisa punya mental yang selalu kuat untuk mengatasinya dengan baik. Mengadopsi gaya hidup minimalis bukanlah suatu hal baru. Konsep akan hal ini sudah lama ada, dan biasanya fokus pada diri terhadap hal-hal dan barang-barang yang dibutuhkan, serta membuang barang yang dinilai sudah tidak lagi memiliki manfaat. Meski sering dikaitkan dengan gaya hidup modern, kenyataannya gaya hidup minimalis dapat dilihat dalam berbagai sejarah, seperti ajaran Islam tentang zuhud dan ajaran Nabi Muhammad, juga pada ajaran agama Buddha yang cenderung menghindari harta benda duniawi dan menyimpan barang yang dimiliki hingga bertahun-tahun. Masuk ke abad 21, gaya hidup ini kembali mendapat popularitas ketika para penulis, fotografer, arsitek, dan berbagai tokoh publik menerima ide tersebut. Menurut New York Times, gerakan minimalis dimulai pada dunia seni. Setelah ratusan tahun, tentu banyak perubahan terjadi dalam prinsip minimalis itu sendiri, terkait definisi serta apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan gaya hidup tersebut. Ditambah lagi dengan fenomena meningkatnya kesadaran akan lingkungan, di mana kegiatan berbelanja dinilai dapat menambah jejak karbon dan meningkatkan limbah sisa produksi. Hasilnya, banyak orang mulai sadar bahwa sesuatu yang lebih sedikit dapat memberi manfaat lebih banyak, baik bagi diri sendiri, orang lain, atau lingkungan di sekitar. Buat yang masih baru mengenal gaya hidup minimalis, berikut adalah definisinya. Secara sekilas, hidup minimalis memiliki satu tujuan utama, memiliki barang yang lebih sedikit. Namun di bawah itu semua, minimalis membahas tentang hal yang lebih besar. Menurut Joshua Fields Millburn dan Ryan Nicodemus, minimalisme adalah sebuah alat yang dapat membuatmu mendapatkan kebebasan. Kebebasan dari rasa takut, kekhawatiran, kebingungan, rasa bersalah, depresi, dan dari perangkap
konsumerisme yang telah lama mendarah daging di masyarakat modern. Menjadi seorang yang hidup dengan minimalis berarti kamu memilih untuk hidup dengan jumlah kepemilikan yang sedikit, namun dengan nilai yang lebih tinggi. Permasalahan yang sering ditemukan sekarang adalah kebanyakan orang memiliki kecenderungan untuk menilai suatu benda lebih tinggi dari semestinya. Biasanya hal ini dilakukan secara tidak sadar. Minimalisme memungkinkan dirimu untuk membuat keputusan secara sadar dan disengaja, sehingga kamu benar-benar tahu bahwa benda yang kamu pilih untuk kamu simpan benar-benar penting keberadaannya di hidupmu. Lalu apa keuntungan yang didapat dari minimalisme? Seperti yang telah disebutkan tadi, hidup sebagai seorang minimalis artinya kamu mendapat suatu kebebasan dan kendali akan apa yang kita miliki dalam hidup. Secara garis besar, terdapat dua keuntungan utama dalam mengadopsi gaya hidup ini: menghemat waktu dan menghemat uang. Semakin sedikit barang yang menumpuk di hidup kita, semakin berkurang waktu yang diperlukan setiap harinya untuk membersihkan dan merapikan barang-barang tersebut. Minimalisme membuat kita lebih fokus dalam hal-hal yang kita prioritaskan, mengalokasikan waktu terhadap hal yang dapat meningkatkan produktivitas diri. Selain itu, menurut sebuah penelitian oleh Darby Sackbe dan Rena Rapeti di tahun 2009, memiliki barang yang lebih banyak dapat meningkatkan kortisol atau hormon yang memicu stres dalam diri seseorang. Maka dari itu, membebaskan rumah dari barang tidak terpakai dapat membantu membebaskan pikiran. Gaya hidup minimalis juga memiliki dampak positif dalam keuangan seseorang. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi minimalis, biasanya mereka akan lebih sadar dan cenderung mengurangi aktivitas belanjanya. Mereka akan mengadopsi pola pikir, yang saya inginkan belum tentu apa yang saya butuhkan, secara tidak langsung. Hal ini akan membantu untuk lebih mengontrol pengeluaran. Lalu bagaimana cara memulai hidup minimalis? Ketika sedang membicarakan tentang gaya hidup minimalis, biasanya terdapat 3 orang. Yang pertama, orang yang berada di posisi denial atau menolak, merasa semua hal yang ia miliki penting dan bermakna. Kedua, orang yang langsung semangat dan merubah hidupnya 180 derajat. Ketiga, orang yang masih ragu harus memulai dari mana. Untuk orang pertama, biasanya mereka akan mulai tertarik mengikuti gaya hidup ini ketika melihat orang kedua dan ketiga bahagia dengan hidup minimalis. Sayangnya, apa yang dilakukan oleh orang kedua kemungkinan besar tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan meski semangat mereka bagus, melakukan sesuatu dengan ekstrim dan gegabah dapat mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan terjadi tanpa pikir panjang. Untuk orang ketiga yang masih ragu harus mulai dari mana, mereka hanya butuh arahan yang tepat. Memulai hidup minimalis atau memulai apapun di dunia ini yang rencananya ingin kamu pertahankan untuk jangka panjang, sebisa mungkin sebaiknya kamu lakukan secara bertahap. Hal ini melihat apa yang cocok dan tidak cocok dengan hidup kita. Karena itu ada beberapa hal yang harus kamu lakukan ketika ingin mengadopsi hidup minimalis. Yang pertama, tulis apa yang biasanya membuatmu tertekan. Hal ini memungkinkan dirimu untuk mengetahui hal apa saja yang harus kamu lepaskan dalam diri. Kamu juga bisa melakukannya dengan pengeluaranmu. Mungkin kamu akan terkejut sebanyak apa pembelian yang sebenarnya tidak begitu penting untuk dilakukan. Kedua, tentukan sebuah zona bebas barang. Kamu bisa memulai dengan tidak menumpuk barang di meja makan atau meja tidur di sebelah kasurmu. Setelah terbiasa, kamu bisa mulai memperluas area ini. Ketiga, tanyakan ini pada dirimu. Apakah kamu pernah memakai atau mengingat benda tersebut dalam 5 tahun terakhir? Jika jawabannya tidak, mungkin sudah saatnya untuk memindahkan semua itu ke tempat sampah atau mendonasikannya jika masih bagus. Atau kalau masih berharga bagi orang lain, kamu bisa menjualnya. Keempat, mulai menabung. Dengan memaksa diri untuk menyimpan sebagian dari pendapatanmu, secara tidak sadar, kamu pun akan mengurangi pengeluaran yang tidak penting.
Dan yang kelima, masukkan barang yang kamu miliki ke dalam kategori tertentu dengan jujur. Misalkan, kamu bisa menetapkan beberapa kategori barang yang ingin kamu simpan. Keperluan makan, rumah tangga, kesehatan, keluarga, dan pakaian. Setelah itu, mulai masukkan barang-barang yang ada di rumahmu berdasarkan dan hanya berdasarkan kategori tersebut. Jika kamu menemukan barang yang tidak termasuk kategori manapun, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Itulah tadi cara memaksimalkan gaya hidup minimalis. Kali ini kita akan membahas tentang 5 strategi belanja untuk hidup minimalis. Hidup minimalis itu bukan berarti hidup dalam keadaan serba pas-pasan. Hidup minimalis itu lebih seperti hidup yang simpel dan mudah untuk dijalani. Jadi bukan berarti kamu tidak belanja sama sekali. Kita tetap belanja. Kita bisa punya barang-barang baru. Kita juga bisa beli barang mahal. Tapi semua harus dengan strategi yang minimalis. Berikut adalah strategi belanjanya. Yang pertama, pola pikir. Hidup minimalis bukan hidup sengsara, pas-pasan, atau tidak punya apa-apa. Tapi memilih untuk fokus pada hal yang penting dalam hidup. Jadi saat belanja, kita harus berpikir apakah barang ini penting sekali untuk kita miliki atau apakah barang ini bisa memberikan nilai lebih untuk hidup kita. Kita juga harus mengetahui mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Keinginan adalah segala kebutuhan yang lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Kebutuhan adalah semua barang atau jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Ketika kamu ingin membeli sesuatu, pikirkan bahwa benda itu akan terpakai atau tidak. Misalnya kamu sudah punya sepatu untuk kamu jalan-jalan. Jika kamu membeli sepatu lagi dengan fungsi yang sama, apakah itu akan terpakai nantinya? Atau hanya jadi pajangan saja? Banyak orang yang sudah membeli barang baru malah menyesal, terutama gadget atau smartphone. Dua benda ini selalu keluar versi terbarunya atau varian barunya tiap bulan atau tiap minggu. Baru beli bulan ini, keluar yang baru yang harganya lebih murah, lebih keren lagi. Jika kamu takut menyesal, lebih baik tunggu dulu sampai benar-benar cocok. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita membeli barang yang hanya untuk memuaskan diri. Rasanya senang setelah membeli, nyatanya tidak pernah digunakan. Mau dijual, takut butuh. Tidak dijual, hanya memenuhi lemari. Segala hal yang terburu-buru adalah hal yang tidak baik. Jika kamu ingin membeli sesuatu dan uangnya pas-pasan saja, lebih baik pikirkan, apakah kamu butuh atau hanya ingin? Kedua, seimbang. Ada yang datang, maka harus ada yang pergi. Jadi misalnya kamu beli satu baju baru, maka berikan ke orang lain satu baju lamamu. Beli satu sepatu baru, berikan satu sepatu lama. Atau kamu juga bisa menjual barang-barang itu ke situs barang bekas atau marketplace. Banyak manfaat yang kita rasakan dari menyumbang barang, dan juga kita bisa menambah uang kita dari menjualnya ke marketplace. Ketiga, jangan terburu-buru. Aturan ini berlaku saat kamu ingin beli barang yang mahal. Jangan terlalu semangat, apalagi terburu-buru saat melihat barang. Misalnya sepatu, harganya mahal, tapi kamu masih punya sepatu di rumah. Kalau diberikan ke orang lain, masih terlalu sayang. Biarkan kamu berpikir, siapa tahu tidak lama lagi barang incaranmu didiskon. Pikirkan baik-baik, perlukah kamu dengan barang yang ingin kamu beli itu? Jika tidak terlalu memerlukannya, lebih baik tunda dulu. Tidak ada rugi yang menunda pembelian. Selain lebih menghemat uang, kamu juga bisa menggunakannya untuk yang lebih penting. Lalu, apakah kebutuhanmu sudah terpenuhi? Misalnya, ketika ingin membeli sebuah tas baru, tapi sepatu atau sandal kamu rusak sehingga kamu tidak bisa pergi karena tidak ada alas kaki. Maka utamakan yang penting dahulu. Jika yang kamu inginkan kurang penting, tahan dulu. Keempat, utamakan kualitas. Pastikan saat beli barang punya kualitasnya yang bagus, jadi bisa tahan lama. Misalnya baju, pastikan kualitas enak dipakai, tahan lama meski harganya mahal. Daripada beli barang diskonan, tapi baru sekali 2 kali pakai, warnanya sudah luntur dan rusak. Kan jadi harus beli lagi. Mana yang kamu pilih? Membeli tas kualitas rendah dan harus menggantinya dalam jangka waktu pendek, atau membeli tas sedikit mahal tapi kondisinya cukup awet dipakai dalam jangka waktu yang sangat lama? Jika dilihat dari sisi ekonomi, tentu saja disarankan membeli tas dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada harus mengganti tas
sebulan sekali karena bahan baku yang sembarangan. Gunakan prinsip kualitas daripada kuantitas. Jadi sangat rugi jika kamu memiliki puluhan tas di lemari, tapi tak satu pun yang tahan lama. Harga mesin cuci merek A lebih murah dari mesin cuci merek B, tapi kualitas mesin jauh lebih baik dari merek A. Mana yang kamu pilih? Jika kamu hanya memiliki uang untuk membeli merek A, ada baiknya ditunda terlebih dahulu niat tersebut. Kamu masih punya waktu untuk menabung membeli barang yang berkualitas. Jangan asal murah. Kamu sebagai konsumen harus jeli melihat kondisi barang yang akan kamu beli. Alih-alih membeli mesin cuci murah, kamu akan merugi karena mesin yang cepat rusak dan menghabiskan biaya jasa servis yang tidak sedikit. Barang yang berkualitas biasanya sudah tidak diragukan lagi bagi para pelanggan setianya. Perlu kamu ketahui, barang berkualitas bukan selalu yang mahal. Bahkan level mahal atau murah pun sangat relatif. Konsumen harus menyadari, bahan yang berkualitas tentu terbuat dari bahan pilihan dan dengan proses pembuatan yang terbaik. Sebagai konsumen yang cerdas, jangan terlalu menjadi korban merek. Terkadang, barang dengan merek luar negeri terkesan kualitasnya biasa-biasa saja, dijual dengan harga selangit, padahal masih banyak produk buatan dalam negeri yang berkualitas tinggi dengan harga yang masih sangat masuk akal. Kelima, jangan menumpuk barang. Ketika membeli sesuatu, seringkali kita berencana untuk membuang satu atau beberapa benda serupa yang sudah menumpuk di rumah. Namun ketika tangan sudah akan membuang benda tersebut, rasa sayang membayangi hati, membuat kita menggunakan niat membuang benda tersebut dan kembali menumpuknya meski tahu jarang atau bahkan tak pernah lagi menggunakannya. Tak hanya benda, kadangkala itu terjadi pada catatan, bon belanja, tiket nonton film, tiket nonton konser, dan berbagai barang lain yang tak lagi kita butuhkan, tapi membuangnya pun tak sampai hati karena merasa seperti ada kenangan yang tersimpan padanya. Merasa akrab dengan keadaan tersebut, kamu tak sendiri. Banyak sekali orang merasakan dan melakukan hal yang sama. Meski sering terlihat sepele, kebiasaan menumpuk barang itu dikenal dengan istilah hoarding. Hidup minimalis tidak mengenal menumpuk barang, misalnya belanja persediaan makanan. Beli banyak berarti kamu butuh tempat untuk menyimpannya. Jika salah simpan, bukan tidak mungkin bahan tersebut rusak atau basi dan membuatmu harus belanja lagi. Belilah persediaan yang memang sudah mau habis. Dilarang keras untuk panic buying atau membeli karena takut akan kehilangan barang tersebut. Itulah tadi 5 strategi belanja minimalis yang akan membuatmu lebih sederhana. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.